hari Minggu buat kita semua. Senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu yang terkasih. Saya yakin kita dalam keadaan luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan selalu memelihara hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan membahas mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Dan khotbah ini akan saya buat berseri beberapa minggu ke depan. Namun sebelum lebih jauh, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat terakhir, ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat 2 Timotius ini sama seperti surat 1 Timotius ditulis Paulus dari dalam penjara. Dia tulis dari sel tahanan. Dia menuliskannya karena dia merasa perlu menyampaikan kepada anak didiknya Timotius. Dan juga sampailah surat ini kepada kita, karena juga ini perlu untuk kita renungkan keadaan manusia pada akhir zaman. Di awal ayat tadi Paulus berkata, saya baca ulang di ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah. Apa tujuan Paulus menyampaikan awal kalimat dengan ketahuilah? Apakah Timotius tidak mengetahui? Atau apakah memang Timotius juga sudah mengetahui apa yang terjadi? Kalaupun Timotius sudah mengetahui, Paulus perlu mengingatkan. Adalah wajar tugas seorang guru kepada anak didiknya untuk mengingatkan. Dan kalaupun memang Timotius tidak tahu, lebih wajar lagi Paulus memberitahu, ketahuilah. Apa yang perlu diketahui? Bahwa sebenarnya dalam situasi yang seperti yang dialami Paulus, oleh karena pemberitaan Injil, oleh karena dia menjadi pelayan Kristus, menyampaikan kabar baik, dia akhirnya mengalami resiko di penjara. Dia sekarang ditahan, dia menderita. Ini yang perlu diketahui, bahwa memang menjadi pengikut Kristus itu harus siap pikul salib, harus siap mengalami penderitaan. Dan ini juga masih terjadi di zaman sekarang. Kita tahu beberapa waktu hari-hari ini ada ibadah yang dilarang, padahal mereka tidak membuat keonaran, mereka tidak menimbulkan kejahatan, mereka tidak memprovokasi untuk membuat artinya makar kepada pemerintah yang sah. Tetapi faktanya mereka dilarang ibadah, mereka tidak diizinkan, padahal undang-undang dasar mengizinkannya, memperbolehkannya, karena itu adalah hak setiap warga negara. Itulah salah satu contoh bahwa
keadaan ini adalah keadaan yang sudah pernah dirasakan oleh Paulus juga. Dan Paulus mengingatkan juga kepada Timotius dan sekarang kepada kita. Ketahuilah, supaya Timotius sadar bahwa dia juga telah mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Supaya Timotius tidak lagi malu menjadi pengikut Kristus. Tidak malu lagi sebagai orang Kristen. Bahkan dia harus tahu risikonya, konsekuensinya, bahwa aniaya, celaan, hinaan, bahkan mungkin pada akhirnya bisa jadi yaitu kematian menanti dirinya. Dan supaya Timotius jangan gentar dalam menghadapi situasi itu. Itulah maksud Paulus. Dia sampaikan, ketahuilah, sehingga Timotius supaya makin sungguh-sungguh, tidak membuang-buang waktu hanya dengan bersilat lidah, melakukan perdebatan-perdebatan yang tak berguna, atau juga yaitu menyampaikan kata sia-sia, omong kosong saja. Tetapi supaya Timotius dan kita fokus memanfaatkan waktu yang ada untuk hal-hal kebenaran, untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan, dan hal-hal yang membawa manfaat. Inilah maksud Paulus tak kala dia berkata, ketahui. Lalu selanjutnya, apa yang perlu diketahui kita? Apa juga yang perlu diketahui oleh Timotius yang disampaikan Paulus? Dikatakan ayat 1 tadi, yaitu bahwa pada hari-hari terakhir. Ternyata Paulus mau menyampaikan ini adalah hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir maksudnya bukan ini sudah artinya mau kiamat, tidak. Ini adalah hari-hari terakhir. Hari-hari di mana waktu itu sudah begitu singkat. Waktu tidak banyak lagi. Mungkin secara untuk pribadi seperti Paulus, karena dia sudah makin tua, waktunya tidak banyak lagi untuk memberitakan Injil. Atau juga mungkin kepada kita. Mungkin kita kelihatan muda, tetapi apakah kita punya banyak waktu? Punya banyak kesempatan untuk melakukan hal yang benar, hal yang baik? Maksud Paulus di sini hari-hari terakhir bukan berarti contohnya tidak lama lagi akan kiamat. Tidak demikian. Dan ini sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan Petrus. Bahwa Petrus juga pernah menyampaikan bahwa ini adalah hari-hari terakhir. Akan datang saatnya. Itu yang disampaikan Petrus. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14-17. Saya akan ambil singkatnya saja, dikatakannya, Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia dan mengatakan bahwa nubuat itu sekarang telah dikenabi. Begitu juga di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Allah telah berbicara sejak zaman dulu kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Dan pada zaman akhir ini, lihat, ada kata perkataan hari terakhir, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi maksud hari terakhir di situ adalah bahwa saat ini kita harusnya lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan sia-siakan waktu, jangan buang-buang waktu, karena hari-hari ini semakin sulit, semakin artinya jahat, dan semakin tidak terkendali. Kita melihat kondisi sekarang ini. Pandemi corona saja yang sudah melanda seluruh dunia menjadi suatu seperti momok yang menakutkan. Orang sepertinya paranoid melihat orang bersin atau mendengar orang batuk saja, jangan-jangan dia ada virus coronanya. Dekat orang saja curiga, bukan curiga hal yang lain-lain lagi, curiga nanti aku tertular. Banyak orang benar-benar menjadi artinya paranoid, menjadi ketakutan sendiri, menjadi tidak menentu lagi pikirannya, tidak jernih lagi berpikir. Inilah maksud Paulus keadaan itu. Keadaan hari-hari terakhir itu tidak sama dengan keadaan sebelumnya. Dengan kata lain, cara menghadapinya juga, cara mengatasinya juga tentulah berbeda. Selanjutnya apa kata Paulus? Dan ketahuilah pada hari-hari terakhir
akan terjadi apa katanya saudaraku? Akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu dalam perjanjian baru ditulis di dalam bahasa Yunani, yaitu dari kata kalepos. Artinya adalah masa yang sulit dan berat, yang artinya mengandung sesuatu yang susah untuk dipikul, baik secara fisik maupun secara yaitu batin. Artinya benar-benar berat, keadaannya benar-benar berbahaya, bisa mengancam nyawa. Dan hal ini hanya sekali digambarkan, yaitu di dalam kitab Injil, yaitu ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gerasa. Bagaimana itu mengalami jalan yang sulit katanya. Artinya menghadapi sesuatu yang seperti menghadapi yaitu ancaman dari binatang buas. Dan sesuatu yang artinya bisa membawa dan berujung pada kematian. Inilah keadaannya yang dipakai dalam kata itu, kata kalepos. Sesuatu yang benar-benar sulit. Dan ini juga yang kita hadapi. Jadi penekanannya adalah dalam menghadapi situasi ini tentu tidak mudah, tentu tidak gampang, tentu tidak artinya hanya dengan cara yang biasa, harus dengan cara yang berbeda, harus penuh dengan suatu yaitu rasa penyerahan yang total kepada Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Jadi dalam menghadapi masa yang sulit ini, jangan kita menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Ya sudah begini keadaannya, ya apa boleh buat, tidak. Sebagai orang Kristen, bahkan gereja-gereja harusnya bertanggung jawab dalam situasi ini. Jangan pasrah, tapi tetap berjuang. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Iman hanya sekedar ya udah kita pasrahkan saja kepada Tuhan. Itu bukan iman yang diajarkan oleh Alkitab. Kita harus benar-benar bertindak. Dalam situasi inilah harusnya orang-orang Kristen, orang-orang percaya, gereja Tuhan tampil untuk minimal memberikan yaitu kontribusi yang positif. Bagaimana masa-masa yang sukar ini bukannya malah semakin sukar, tapi mengalami suatu yaitu ada jalan keluarnya, mendapat suatu artinya kebaikannya. Oleh sebab itu kita harus mengambil tanggung jawab, ikut andil bagaimana kita menghadapi masa-masa yang sukar. Dengan kata lain, kita harus melakukan beberapa hal. Kita harus menyadari bahwa ini adalah hari-hari terakhir. Jadi kita tidak boleh lagi bersikap seperti biasa. Yang kedua, dikatakan tadi masa-masa ini penuh bahaya, penuh ancaman. Itu sebabnya jangan lengah, jangan abai, dan tetaplah waspada, berjaga-jaga. Secara rohani kita selalu berdoa, namun secara fisik kita perlu jaga stamina, jaga kekuatan diri. Yang ketiga, bahwa masa yang sukar ini adalah perbuatan dari artinya orang-orang yang ingin bahwa dunia ini kacau. Perbuatan dari orang-orang yang ingin bahwa dunia ini menjadi tidak teratur dengan berbagai cara. Dan memang kita tahu kejahatan semakin bertambah-tambah. Tetapi jangan sampai kita ikut ambil bagian di dalamnya. Minimal kita ikut ambil andil untuk memberantasnya atau memberi pencerahan kepada dunia ini. Dan yang terakhir, yang keempat, menghadapi situasi ini tentu kita siapkan segala perlengkapan senjata kita. Kita jangan lengah. Kita tahu perlawanan kita bukan darah dan daging. Perlawanan kita sesuatu yang tidak kelihatan. Virus tidak kelihatan. Kuasa jahat juga tidak kelihatan. Kita tingkatkan kerohanian kita. Kita tingkatkan iman percaya kita. Kita juga tingkatkan daya
tahan tubuh kita. Kita tingkatkan juga stamina kita. Kita hadapi dengan segala perlengkapan senjata. Baik perlengkapan senjata rohani. Iman kita harus makin kuat. Terus juga artinya pemahaman kita tentang firman juga harus makin luas. Begitu juga tentang kehidupan kita harus jadi lebih baik. Supaya kita tidak mudah terpengaruh. Jadi 4 hal tadi harus kita miliki menghadapi keadaan yang sukar ini. Yaitu hari-hari yang berat ini dan susah ini. Inilah pengantar dari keadaan manusia pada akhir zaman. Untuk selanjutnya akan kita teruskan minggu-minggu berikutnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.